Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Alim, Al-Alamah, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama Wakil Menteri Agama, Dr. Romo R.M. Syafi'i, dan para pejabat JPT Madya, JPT Pratama, yang pada hari ini hadir di ruangan ini, dan izinkan saya juga menyapa Bapak dan Ibu yang pada hari ini hadir melalui daring dari seluruh pelosok negeri. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kekuatan untuk membangun sebuah niat bersama yang diwujudkan dalam pencurahan jiwa, pikiran, dan pergerakan kita untuk melakukan hal yang terbaik demi pelaksanaan mandat yang diberikan oleh negara pada Kementerian Agama untuk memberikan layanan agama, layanan pendidikan keagamaan, dan menciptakan tata kelola yang baik. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah megang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri yang kami hormati, Ibu dan Bapak yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan laporan bahwa kegiatan Rakernas ini diawali dengan kick-off meeting yang dilaksanakan pada tanggal 12 November yang dilakukan di Kementerian Agama di Jalan Tamrin di Gedung HR Rashidi, dan pada saat itu dilakukan pengarahan dari Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, juga skema-skema tentang rencana kerja Kementerian Agama, digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia, yang kemudian digunakan sebagai kerangka di dalam menyusun berbagai program yang kemudian kita pilah dan kita pilih berdasarkan 3 komisi. Komisi A membahas tentang layanan keagamaan sebagaimana hasilnya tadi disampaikan oleh Prof. Amin Suyitno, dan kemudian pendidikan umum berbasis atau berciri khas keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan dibahas di Komisi B dengan hasil yang sebagaimana tadi dilaporkan, dan mengenai tata kelola akuntabilitas Kementerian Agama yang disampaikan oleh Pak Irjen, Pak Faisal Ali Hashim Ad-Duktur, dan tentu saja bahwa semua ini adalah sebagai bagian dari kerangka kita untuk menyusun berbagai dokumen di mana ada pendekatan yang sifatnya top down, bagaimana kita menangkap RPJMN dirumuskan menjadi Renstra, kemudian dirangkai, di-cascading menjadi RK, rencana kerja, dan ini yang akan menjadi amanat bagi kita bersama ketika menyusun rencana kerja maupun Renstra, maka dari Rakernas ini menjadi bagian yang utuh dan nanti dikompilasi oleh Biro Perencanaan dan Penganggaran. Dan perlu saya laporkan bahwa seluruh peserta dari rapat ini yang diundang adalah 203 dan hadir 191, sekitar 94 hadir, di mana yang tidak hadir ada beberapa orang yang memang berizin dan ada BPJPH yang tidak hadir sehingga totalnya 94%. Dan dari seluruh peserta seluruh narasumber yang diundang, alhamdulillah 100% semuanya datang, kecuali 100% tapi pakai kecuali Kepala Badan BPJPH, karena ada sesuatu dan lain hal, beliau tidak hadir, dan
Perlu saya laporkan bahwa tingkat kesehatan dari peserta ini berdasarkan laporan dari tim medis, jumlah dari 191 yang melakukan konsultasi kesehatan sebanyak 104 orang. Dan 34,5% penyakitnya adalah tekanan darah tinggi. Saya nggak tahu dan saya memperoleh informasi ini hari kedua. Jadi hari kedua lepas dari istri dan suaminya tekanan darahnya langsung tinggi. Dan kita berharap pola-pola yang kita bangun bersama dengan membangun kesehatan, amanat Pak Menteri tadi bahwa kesehatan harus dilakukan dengan dikelola dengan baik karena memberikan layanan pada masyarakat tentu mempersyaratkan kita sudah selesai dengan diri kita dan cirinya adalah sehat. Pendekatan bottom up itu top down dilakukan, pendekatan bottom up juga dilakukan di mana masing-masing kanwil telah melakukan pemetaan, pemindaian terhadap berbagai persoalan yang kemudian ditangkap dan pendekatan partisipatif dan yang terakhir nanti ada pendekatan teknokratik di mana Pak Menteri tadi sudah menyampaikan pada kami, Pak Yitno, Pak Abu dan Pak Faisal bersama saya akan berkumpul bersama untuk menyelip-nyelipkan semua pokok-pokok pikiran kita menjadi bagian dokumen yang utuh yang untuk kemudian kita laksanakan termasuk di dalamnya memastikan penganggaran. Dan saya harus mengucapkan terima kasih atas kedisiplinan dari Ibu dan Bapak memenuhi seluruh agenda kegiatan kita. Izin Pak Menteri melaporkan saya baru mengikuti raker dimulai dengan jam 4 pagi sampai jam 11 malam. Tapi ini adalah pengalaman yang luar biasa yang membuat kekompakan di antara kita semakin baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang telah bekerja keras. Luar biasa, tepuk tangan buat panitia. Memeriksa makanan, memastikan segala sesuatunya sesuai dengan porsinya itu bukan hal yang mudah. Dan selanjutnya kami mohon pada waktunya nanti Pak Menteri memberikan arahan pada kita mengenai kegiatan ini dan buat Pak Wakil Menteri izin Romo. Serius sekali Romo ini lagi bisik-bisik untuk menutup kegiatan ini. Dan saya sebagai Ketua SC izinkan untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Permohonan maaf apabila ada beberapa hal yang tidak memuaskan Ibu dan Bapak. Dan sebagai penutup izinkan saya untuk menyampaikan pantun boleh. Pada siang terik minum teh tarik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak Pak Sekjen atas laporan yang disampaikan. Dan kita dapat beberapa pesan lagi hari ini, oh iya terkait Rakernas yang luar biasa. Betul sekali Mas pagi Wawan. ke pagi lagi ya. Betul sekali, itu yang mau saya highlight. Kayaknya baru kali ini pelaksanaan Rakernasnya dimulai jam 4 pagi ya Pak Sekjen ya. Dan tapi Bapak Ibu kita patut mengapresiasi bahwa di Rakernas tahun ini masing-masing agama diberikan ruang peribadatannya masing-masing. Dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Kita diberikan waktu, kita diberikan kesempatan dan kita diberikan ruangan khusus untuk kita beribadah kepada Tuhan ya. Luar biasa. Sekali lagi dong Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Untuk itu nggak lengkap Boy kalau rasanya kita tidak mendengarkan kesan pesan dari para peserta Rakernas. Untuk yang pertama kita akan dengarkan bersama kesan dari Ketua Forum Kanwil Indonesia akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Ketua Forumnya. Disilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para dirjen dan staf ahli, para rektor, para kepala kanwil Kementerian Agama Indonesia. Mohon izin Pak Menteri, tidak ada konfirmasi ini. Rupanya memang suasananya memang harus diminta mendadak begitu. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kami berhadir di sini, kami bertanya, tidak tahu alamatnya pertama begitu. Oh kenapa jadi nggak dikasih tahu alamatnya? Tapi begitu memasuki di sini, teman-teman alhamdulillah membawa koper masing-masing begitu. Masing-masing tidak ada ajudan, tidak ada staf. Ini benar-benar mandiri, ini luar biasa begitu. Dan panitia siap begitu mengantar, cuma mengantar aja Pak, di sana tempatnya, di sana. Antri kunci untuk mengambil kunci hotel, antri. Kemudian untuk mendaftar juga antri begitu. Semua saya lihat para rektor dan Pak Prof Nijar itu mantan sekjen juga gitu, antri di belakang. Mohon maaf Pak Prof Nijar, saya kan duluan antriannya, panjenengan di belakang, ya, siap gitu. Dan kemudian kesannya juga, saya lihat bahwa khususnya kepada para kepala kanwil, alhamdulillah Pak Menteri, mereka bangun subuh begitu. yang biasanya bangun, ini lebih bangun lagi begitu. Ini luar biasa begitu. Dan saya terkesan Pak Menteri, ada 2-3 orang yang duluan dari saya. Jam 3 udah ada di masjid loh. Wah ini sakti sekali, saya ingin belajar begitu. Ini kan berarti ini maha guru yang hadir yang duluan di masjid ini. Dia ngambil barokah, dia mendapatkan doa yang luar biasa. Mau begitu. Orang-orang yang hebat itu duluan di masjid begitu. Nggak tahu apakah dia itu kaum atau enggak begitu. Kemudian pada saat proses belajar mengajar begitu, mengikuti kegiatan, luar biasa, ikut absen juga. Tapi ada yang ketinggalan ini. Nah ini di mana tempatnya? Waduh, balik lagi dia. Begitu dia datang sudah berkeringatan gitu. Nah, rasain, enggak ada ajudan di sini ya. Tidak ada staf. Waduh, luar biasa Pak Menteri. Panitia tetap senang, tertawa. Dan yang terkesan juga Pak Menteri, Pak Wamen, makanannya wah enak daripada hotel yang lain. Nah, bener loh. Pagi tadi saya udah ngobrol sama teman-teman, gimana makanannya enak. Di situ ada buah, di sana ada lontong, di sana ada bubur, di sana ada apa saja begitu, termasuk ikan kering. Ikan teri juga ada begitu. Jadi semuanya bisa dilahap dengan enak begitu. Tinggal saya kira selama 3 hari di sini berat badan nambah begitu. Dan yang terakhir begitu, kita lihat bahwa Pak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan Bapak Wakil Menteri Agama luar biasa. Beliau adalah pendamping kita, beliau adalah orang yang bersama kita, baik di ruangan ini, sampai tadi malam, berputar juga sampai tengah malam, dan subuh juga setiap subuh dan setiap sholat itu. Ini kesan yang sangat luar biasa. Kesan yang sangat luar biasa. Semoga Bapak Menteri dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia selalu mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak banyak Tamrin, Pak Kanwil. mohon kesediaannya Pak Kanwil, izin dulu sebelum turun. Pak Kanwil boleh nggak tadi nyebut Bapak yang duluan datang ke masjid di jam 3 pagi itu Pak Kanwil? Siapa Pak yang lebih dahulu Bapak? Pak Rektor yang gemuk-gemuk tuh kan orangnya. Bapak Rektor yang? Bapak Rektor yang jam 3 pagi boleh Pak izin berdiri. Bapak
Yang mana Pak? Senior. Bapak boleh Pak Wawan boleh berdiri dulu Pak. Itu beliau itu. Bapak boleh Boleh maju. berdiri izin Boleh. Pak, boleh izin berdiri Bapak. Bapak izin boleh ya. Oke, Boleh. silakan. Ada lagi Pak, baru satu orang, ada lagi? Itu nggak jelas gitu. Oh, oke. Jelas. Oke, kalau begitu kita akan langsung memberikan apresiasi kepada Bapak. Ada voucher belanja Bapak. Bapak terima kasih banyak, sehat selalu. Masya Allah. Terima kasih Pak Tamrin, terima kasih banyak. Jadi Mas Wawan, Ya. Bapak merupakan Rektor UIN Banten, luar biasa. Terima Bapak kasih, boleh dong Pak Bapak Ibu Rektor. kita beri tepuk tangan. Luar Ini biasa menjadi ini. motivasi ya Mas Wawan ya buat kita semua. Betul sekali. Dan Jadi mudah-mudahan mungkin di Rakernas tahun depan bisa datang jam 1 pagi Bapak Ibu di masjid ya. tahajud dulu ya berarti ya. betul Jadi setelah forum setengah 12 ya. Iya. Jam 1 bangun untuk tahajud. Langsung ya. bobo aja di masjid kayaknya. Baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Ya betul sekali. Dan yang selanjutnya juga kita tidak lengkap kalau tidak mendengarkan juga kesan pesan dari Ketua Forum Rektor yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Rektor dari UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Hudami, silahkan. Kalau itu lebihnya kalau ada rektor perempuan, ini kan. Kalau Kanwil hanya satu perempuan, dirame Pak Menteri dan pemaksaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat untuk kita semua. Hidup Kementerian Agama. Karena saya mau mengetes. Hidup Pak Menteri Agama. Hidup Pak Menteri Agama. Hidup Pak Wamen. Hidup kita semua. Ya semua kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati serta takzimi guru kita sekaligus panutan kita, pimpinan kita Bapak Menteri Agama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Ki Haji Tuan Guru Nasaruddin Umar Andere Guta ya. Beliau itu guru kita dari dulu sampai sekarang, terus mendampingi kita ya, memayungi kita bersama duet maut beliau ini Abuya. Kalau Romo dan Abuya juga. Oh ada Pak Romo tadi ini diingatin sama teman-teman dari Hindu, ya mirip-mirip katanya keilmuan. Kemudian Pak Sekjen, umur-umur baru kemarin saya lihat jadi komandan upacara. Menjelang punya cucu kok jadi komandan upacara. Seluruh pejabat eselon 1, 2, staf sus, staf ahli, tenaga ahli, kemudian para rektor. Tadi Pak Wawan kasih bonus dari forum rektor nginap semalam lagi. Karena jam 3 itu kelakuan beliau untuk menghindari yang di rumah. Partner kami para rektor, pimpinan PTKIN ya, yang jumlahnya 73 min masyariqil Indonesia ila magharibiha. Kemudian
partner in progresif kami para Kanwil. Sebentar lagi lonceng Sepan dan UMPTKN kami titip juga pengumuman-pengumuman dan brosur-brosur. Nah, seluruh panitia, ini saya biasa tidak nervous ya, tapi ini hari ini karena banyak titipan jadi itu. Yang paling itu jangan sampai tidak lucu katanya. Dan alhamdulillah karena saya tidak pernah tegang Pak Menteri, termasuk yang normal tensinya. Bisa dicek Profesor Masnun Win Mataram 136 berbanding 80. Normal kan itu. Hanya topinya saja yang miring-miring. Kalau tentunya seluruh yang saya hormati, baik yang hadir in maupun yang hadir out. Hadir out ya. Yang zumin wa zumiyat. Syukran ala zaumikum. Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puja-puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan yang Maha Esa ya, yang telah memberikan kita kesehatan dan saya kira siap kita sampai malam lagi tambah ini. Karena pesawatnya besok. Kan kalau kita pindah tempat lain bayar lagi. Tapi saya menjaga kemabruran haji tetap istiqomah di Wisma Haji Jalan Jaksa itu. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kan juga pengkhotbah dan ini gratis. Biasanya amplopnya soheh maupun doib. Tentunya kesan luar biasa ya, yang tidak bisa kita lupakan ya. Ya memang harus kadang-kadang kita berkumpul bukan dalam artian yang karikatif tapi substantif. Nah, ini bahasa rektor. Jadi ada hubungan batin. Kalau bahasa-bahasa Pak Menteri di bukunya Islam Fungsional itu, wah ini referensi Pak Zen masalahnya. Jadi Islam fungsional itu ada silaturahmi makro dan mikro. Pakis kauli takun arifan. Nanti bacanya di rumah. Jadi untuk hubungan batin yang terbangun sehingga tidak ada jarak ya. Bahwa sejatinya kita sama. Jadi membangun karena membangun dan dibangunkan. Yang belum bangun jam 3 dibangunkan. Abi, saya kira Abi yang sorbannya ini yang bangun pagi ternyata telat. Ternyata sorbannya itu aksesoris. Nah yang kedua tentunya kita kalau sampai malam itu waman tolabal ula sahiral layali. Barang siapa yang naik eselon macam-macam itu harus kita tunggu sampai larut malam juga jadwalnya. Maqamam mahmudah. Nah, itu bahasa Abu, bahasa Romo itu maqamam mahmudah. Apa yang kita akan sombongkan, apa yang kita punya. Kebebasan pun mungkin begitu masuk dalam pintu assalamualaikum sudah tidak bebas lagi. Walaupun penceramah kadang-kadang kita diceramahi di rumah juga. Jadi kita memang terbiasa ya. Jadi waman talabal ula sahiral laya, diskusi dan luar biasa. Dan yang terkesan juga alhamdulillah laporan Pak Menteri juga para rektor sudah memulai untuk wakaf uang. Jadi al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muhtadi. Jadi kita yang memulai itu yang menjadi. Kemudian juga teman-teman silahkan. Walaupun lama saya itu minta bagaimana ini. Biasanya ini memberikan langsung. Ini kan pakai online. Ada teman nanya kok enggak bisa, ternyata saldonya dipegang istri. Ini
Ini ATM-nya Bini Syariah semua. Nah, jadi. Nah, tetapi luar biasa Pak Dirjen Bima, saya sudah laporkan tadi beberapa rektor yang koma-koma itu. Nah, jadi nanti akan disempurnakan di rumah setelah diskusi. Nah, jadi kesannya luar biasa, kemudian banyak ilmu sehingga para rektor, para kanwil semalam di komisi B ini kalau tidak dikasih tulisan, semua pegang mic. Tidak ada yang mau mengantarkan mic. Ada yang kalau sudah pegang mic, kekuasaan itu ada di tangan yang pegang mic katanya. Jadi kalah kita, apalagi Pak Wawan ini kan. Nah, tapi luar biasa Pak Wawan. Sekali lagi banyak sekali ilmu-ilmu dan saya rata-rata semua ilmu saya catat. Terutama dari Pak Menteri dan Pak Wamen. Jangankan lucunya, jangankan ilmunya, lucunya pun menjadi ilmu buat kita. Sebaliknya dengan saya, jangankan ilmunya, lucunya juga nggak ada ilmunya. Jadi sekali lagi itulah yang kesederhanaan. Kebersamaan ini janganlah cepat berlalu. Ini suara emas Nun. Kebersamaan ini janganlah cepat berlalu, teruslah kita bersatu, teruslah kita membangun. Karena adakah jaminan putra putri kita ke depan? Makanya pendidikan semalam, diskusi kita, masa depan umat, masa tak buruna mim ba'di. Jadi semua kita diskusikan dan mudah-mudahan harapan kita Pak Menteri, Pak Wamen, seluruh jajaran, Pak Sekjen sehat, kemudian terus memayungi kita. Sekali-sekali kita juga nanti juga akan berkumpul forum rektor, forum kanwil untuk saling berdiskusi. Saya kira itu tidak banyak yang saya sampaikan karena banyak tekanan juga. Saya itu tertekan kalau disuruh serius itu Pak Menteri. Jadi kalau saya tidak serius, ini tanggal 1 kok nggak serius katanya. Padahal saya mau serius itu karena katanya jangankan serius, main-main pun hasilnya serius. Salasun jidduhunna jiddun waslahunna jiddun. Nah, jadi itu. Jangankan serius, main-main pun hasilnya serius, termasuk main. Termasuk hasil raker kita yang luar biasa. Dari sini kita mulai, dari sini kita mikot, mudah-mudahan kita mendapatkan haji mabrur. Gaji mabrur maksud saya. Karena kita sudah diskusi serius, ya. Ya Allahu maharaja wa yarzuqhu min haitsu. Saya kelupaan karena kemarin ikut haji jadi itu. Kok sebutnya haji ya, saya tambah gaji mabrur dengan wakaf uang. Nah, ini jadi. Terima kasih sekali lagi semua Pak Nurudin. Luar biasa, tetap menjadi ketua panitia. Berarti tidak naik pangkatnya. Terima kasih kawan-kawan semua. Hadanallahu yakum jama'in. Nasrum minallah ya fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad wa ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor, mohon izin Pak. Tadi siapa Pak yang membangunkan Bapak di pagi hari Pak? Pengganti Umi Pak. Penggantinya Ibu yang memanggil Bapak dengan sebutan Abi. Saya dibangunin oleh teman sekamar. Siapa Pak? Karena saya habis minum obat batuk. Pak Prof Mujibur Rahman. Bapak boleh Prof izin berdiri. Kalau istri saya sudah bilang jangan sampai mengganggu lagi raker. Jadi Pak Profesor Mujibur Rahman dari Banjarmasin. Oke, Bapak Prof boleh izin berdiri Pak Prof? Oke, silakan Mas Wawan, kita memberikan apresiasi kepada Bapak. Terima kasih sekali Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Buat narasi-narasi yang sangat lucu ya. Saya percaya nih Mas Wawan, Pak Rektor nih humoris, pasti mahasiswa-mahasiswanya cum laude semua nih. Amin, ya Allah, amin. Sekali lagi terima kasih sudah lucu Bapak ya. Terima kasih ya Pak, sudah lucu ya Pak. Sudah menghibur kita di pagi hari ini. Oh Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan arahan sekaligus menutup acara Kernas Kementerian Agama tahun 2024 kepada yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Romo
Baik, kita akan dengarkan dulu arahan dari Menteri Agama Republik Indonesia kepada Profesor Dr. Ki Haji Nasaruddin Umar MA, disilahkan. Baik, saya tuh nggak bisa lucu itu. Iya, soalnya kuota saya diambil beliaunya. Ya. Jadi baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan suara saya sejak kemarin ngoceh terus. Padahal nggak ada isinya. Hanya ingin mengingatkan kembali ya bahwa untuk para rektor, saya mohon betul mungkin nggak kita mengasah gergaji para dosen kita dengan cara menyiapkan satu hari tidak ada perkuliahan, tapi itu khusus untuk semua dosen, wajibkan hadir pada diskusi hasil penelitian, hasil artikel, hasil buku, bedah buku dan sebagainya, itu khusus kegiatan akademik. Jadi ini pengalaman kami dulu waktu di Georgetown University di Amerika ya. Di Georgetown itu saya kira sekarang perguruan tinggi termahal di Amerika, di Washington. Sehari Selasa itu nggak ada kuliah, tapi semua fakultas wajib menyelenggarakan kegiatan akademik para dosen. Karena kalau dosen tidak pernah diasah, itu diktator, diktat aja melulu. Dan jadi kita harus, maaf nih, kita harus memaksa bapak-bapak kita, dosen-dosen kita itu yang tidak punya gairah akademik. Dalam era seperti ini kita berpacu dengan mahasiswa. Kalau seorang dosen tidak punya waktu khusus untuk menambah wawasan dan ilmunya, itu dilewati oleh mahasiswanya. Ya, jadi saya mohon mari kita jangan ketinggalan dengan dosen-dosen PTN yang lain. Walaupun saya yakin, insya Allah secara individual jauh lebih banyak dosen-dosen UIN itu lebih hebat daripada dosen-dosen yang lain. Kita lihat tingkat penerimaan dosen-dosen Stein, IAIN, UIN jauh lebih laris di masjid, di perkawinan, di media, di undangan, sampai kepada masyarakat daripada dosen ahli matematik hanya 2 kali tampil di publik karena mau bicara apa di depan publik. Ya jadi, tapi jangan sampai nanti ilmu dakwahnya lebih kental daripada dirinya sebagai seorang akademisi. Sehingga memberi kuliah pun seperti ceramah khutbah. Padahal yang dihadapi mahasiswa S3. Jadi saya mohon pompakan semangat akademik kepada para dosen. Yang kedua adalah, mungkinkah kita mengevaluasi program studi yang jenuh? Itu hanya akan mencetak para penganggur. Sementara banyak sekali program studi yang pasti alumninya itu ditungguin orang. Jadi kita harus berani berpikir lain. Cuma masalahnya nanti itu ada konsekuensinya. Berpengaruh kepada masalah akreditasi. Tadinya sudah A tapi ditutup, bikin lagi yang baru. Butuh waktu untuk melahirkan predikat A itu. Kemudian juga ketersediaan dosen, sudah kita profesorkan, tapi hilang mata kuliahnya. Itu juga kerugian intelektual. Yang ketiga, tentu laboratorium dan fasilitasnya pun juga akan nganggur. Ya. Dan
tentu harus menyiapkan dosen baru dan tidak gampang menemukan dosen. Jadi si malakama ini memang, maka itu mungkin ada ijtihadnya para rektor bagaimana menyiasati perkembangan ini. Yang kemudian juga para rektor hendaknya memperhatikan talenta-talenta mahasiswa. Kita perlu bagaimana mahasiswa perguruan tinggi agama Islam itu multi talenta. Talenta yang pertama wajib dimiliki adalah sebagai mubalik atau pengkhotbah kalau agama teman-teman dari agama lain, ya kan. Tapi di samping itu juga ada seniman, ada atletis. Itu bisa mempromosikan perguruan tinggi kita tuh. Mungkin hanya satu tapi seniman, artis, bukan main tuh. Atau ada atletis tapi tiba-tiba dapat emas, atau qari'at dapat mengangkat martabat nasional. Itu bisa membuat perguruan tingginya terkenal. Jadi numpang popularitas mahasiswa kita yang berprestasi. Kemudian ya, mempersiapkan kurikulum yang integrasi. Ini PR kita sebetulnya. Saya nggak tahu, setiap hari kita bicara integrasi keilmuan sampai menghadirkan Pak Quraisy, tapi wujudnya kayak apa itu masih perlu, memang perlu waktu. Tapi seperti apa nanti kita serahkan ke forum rektor. Kemudian e-library. Sekarang perpustakaan buku hampir-hampir nggak laku lagi. Semua bisa beralih ke e-library, digitalisasi. Ya, jadi saya minta supaya perguruan tinggi ini mengadopsi super apps. Apa itu super apps? Super apps itu adalah semua program-program yang tercanggih di media itu hadir di perguruan tinggi kita. Super apps itu. Nah, kemudian hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, dan karya-karya hasil litbang, puslit, kan di kampus ada puslit ya, pusat penelitian. Itu sedapat mungkin dikomunikasikan dengan pihak pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Dan sebaliknya juga, ini harus ada mekanisme ini Pak Sekjen ya. Bagaimana melingkan antara Kementerian Agama sebagai user dan kampus kita itu sebagai produser terhadap gagasan-gagasan cerdas. Ya, karena kalau kita mau menyerahkan kepada litbang, sedikit sekali peneliti kita, sementara mahasiswa kita kan ratusan ribu. Kalau kampus kita kasih PR, misalnya tentang perkawinan, data-data perkawinan setiap daerah. Ya, jadi saya minta semua yang bisa kita ukur di dalam masyarakat itu diukur. Itulah perguruan tinggi yang akan membuat kejutan. Tingkat kebahagiaan masyarakat Sulawesi Selatan, ya, itu bisa diukur. Tingkat ketakwaan masyarakat Aceh, itu bisa diukur sekarang. Jadi mari kita mencoba membuat surprising di dalam masyarakat kita. Orang nggak pernah mikir, tiba-tiba kita keluarkan sebuah hasil penelitian. Ya, sebetulnya kecil, tapi itu bisa besar artinya ya. Kami kemarin, bukan kemarin, 2 tahun lalu ya, hanya iseng-iseng di website aja, di internet itu, nggak ada biayanya. Kami temukan, kami tabelkan, serahkan ke BNPT, Pak, ternyata garis keras di media itu didominasi oleh perempuan. 56% ya, hardliner kekerasan itu ternyata didominasi oleh perempuan, ibu-ibu. Jadi kekerasan radikalisme itu justru perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Orang kaget, kok perempuan bisa lebih keras daripada laki-laki. Dikonfirmasi oleh hasil penelitian yang lain, nah ternyata itu benar. Nah, jadi
banyak hal yang bisa kita masyarakat bisa menyentak masyarakat itu. Beranilah membuat kejutan-kejutan. Perguruan tinggi yang berani membuat kejutan masyarakat, itu nanti akan ratingnya naik. Perguruan tinggi yang tidak berani berpikir lain, tidak ada ratingnya, tidak ada nilai jualnya, selling point-nya. Sehebat apapun dosennya, hebat-hebat, tapi nggak ada prestasi kejutannya, surprisingnya, itu juga nggak, ya biasa-biasa. Kenapa UIN Jakarta dulu hebat? Karena yang mendominasi artikel-artikel di Kompas, ya di harian-harian nasional itu adalah anak-anak Ciputat itu, anak-anak Jakarta. Wah, hebat Jakarta, padahal perguruan tinggi yang ada di ibu kota pada umumnya ratingnya rendah secara akademik. Karena terkonsentrasi oleh situasi politik, situasi pasar dan seterusnya. Di negara besar itu justru perguruan tinggi besar itu yang jauh dari ibu kota, yang nggak ada hiruk pikuknya masalah-masalah politik dan sebagainya. Kemudian juga untuk Kanwil, teman-teman di Kanwil juga jangan memandang kecil dirinya sendiri. Ya. Kanwil itu sebetulnya adalah Menteri Agama di tingkat provinsi itu. Jadi luar biasa. Tapi kita juga harus menciptakan muru'ah. Jangan sampai ada Kanwil yang kehilangan muru'ah. Apalagi menjadi viral. Saya mohon betul. Salah satu syarat untuk menjadi Kanwil nanti akan datang, Pak Sekjen. Kanwil itu harus mampu khutbah. Seorang Kanwil tidak bisa khutbah, sehebat apapun Kanwil itu. Ya, kita akan pelayan masyarakat, pelayan umat. Nah, jadi belajarlah khutbah bagi para Kanwil yang tidak pernah khutbah. Ya. Dan yang kedua, para Kanwil harus tampil muru'ah. Ya. Kanwilnya kok pakai celana pendek, pergi naik sepeda bersama dengan yang lain. Oke, tapi kita harus mengamalkan apa yang kita ketahui, dan kita pun juga harus mengetahui apa yang kita amalkan. Ya. Dan Pak Kanwil perlu juga, tadi malam saya sudah sampaikan di komisi BC itu ya, membiasakan anak buahnya paperless, cashless. Tapi kalau semua dibikinkan oleh stafnya, pidatonya, jadi Kanwil itu harus menguasai bagaimana membuat PowerPoint. PowerPoint-nya pun juga dibikinkan. Ya. Laptopnya nggak bisa dia buka sendiri, semua serba orang lain. Ya, terlambat modern. Jadi mohon deh, ada keterampilan-keterampilan khusus. Handphonenya pun juga minta anaknya untuk diperbaiki, untuk di setel. Itu kan ilmu-ilmu basic yang harus kita kuasai sebagai seorang pemimpin. Kemudian juga kuantifikasi data-data kita ya. Laporan-laporan kita itu biasakan ada summary-nya dalam bentuk statistik ya. Kami nggak bisa membaca sampai 10-20 halaman. 10-20 halaman itu bisa diganti dengan hanya 2 lembar statistik tuh. Ya. Otak kita sudah terlalu banyak. Ini harus dibaca ya. Mari kita saling memudahkan dengan cara menyuguhkan data-data seperti itu. Kemudian juga ada hak finansial Kanwil di Pak Bupati, Pak Gubernur. Ada hak finansial juga terhadap Dikdasmen dan Ristekdikti. Coba kita lihat di data-data di Kementerian Keuangan. Dan kami sudah mulai. Jadi saya minta pelatihan guru kita di madrasah itu nanti
itu akan dilatih oleh Dikdasmen dan semua biayanya itu akan dibiayai oleh Dikdasmen. Saya minta ke Pak Din yang kemarin, mungkin janjinya hari apa Pak? Komunikasi terus dengan beliau. Kemudian juga saya mengizinkan untuk Kandepak, Kanwil, untuk menjalankan Kanwil dan Kandepaknya itu lebih mirip-mirip orientasi bisnis gitu ya. Saya kira tidak ada larangan untuk menjual produk-produk karya-karya intelektual, karya-karya Kanwil untuk mendapatkan nilai tambah. Apakah itu nanti untuk kesejahteraan masyarakat atau menambah fasilitas-fasilitas atau juga kesejahteraan karyawan. Ya, jadi yang penting tidak melanggar aturan. Saya mempelajari juga BLU itu ya. Sebetulnya Kanwil bisa bekerja sama dengan LPDP, karyawan-karyawatinya yang perlu dipromosi. Nah ini Kanwil Kementerian Agama itu di dalam statistik, saya juga pengurus di LPDP. Pegawai yang paling besar, salah satu yang paling besar itu adalah Kementerian Agama. Tapi karyawan paling sedikit memanfaatkan LPDP untuk keluar negeri, ke sekolah dan sebagainya adalah Kementerian Agama. Ya, yang banyak itu Dikbud. Jadi LPDP itu dahsyat uangnya, sampai di stop karena uangnya sudah sampai berapa puluh triliun itu. Itu profitnya saja digunakan untuk diberi beasiswa. Jadi terlalu banyak uang, lebih banyak uangnya daripada orang yang mendaftar. Banyak orang nggak tahu. Maka itu informasi di daerah itu harus rajin membaca website. LPDP datang ke Istiqlal, Pak ini bersedia untuk membantu berapa? Kita nggak pernah memanfaatkan. Jadi saya minta Kanwil itu mempromosikan anak buahnya untuk sekolah. Kita sangat bangga kalau ada pegawai kita Kanwil itu doktor luar negeri lagi kan. Iya. Kasih izin Pak. Jangan takut disaingi oleh anak buah. Kita akan bangga kalau murid atau anak buah kita itu lebih pintar dari kita kan. Nah ini LPDP itu banyak dananya. Buka aja websitenya, bebas. Kalau ada yang lulus, minta izin ke bosnya, ke Kanwilnya. Ya, jangan oh kamu nggak boleh. Saya juga tadi malam itu membaca ya. Selama tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai pegawai, jangan dilarang orang itu untuk lanjut kuliah. Kadang-kadang kita yang memperberat anak buah kita sendiri, bukan mempan, bukan. Jangan menjual instansi lain untuk mempersulit anak buah kita. Kita bangga kalau ada anak kita, anak buah kita, staf kita itu dipromosi. Begitu pintar ditarik ke pusat. Kalau begitu jangan deh nanti diambil ke pusat. Kita bangga kalau staf kita dibawa menjadi direktur atau dirjen. Ya, artinya kita berhasil menjadi seorang senior yang baik. Kemudian working space tadi itu ya, saya kira sangat mendesak. Lebih mahal kalau kita bikin bilik-bilik itu. Dan itu pun juga ada mental block di situ itu. Seolah yang punya kamar itu adalah hebat. Ya. Jadi mari buka skat semuanya. Seperti Pak Irjan tadi contohkan itu. Untuk pejabat pusat ya, para eselon 1 ya. Saya minta betul-betul ini menjadi prioritas. Bagaimana menggunakan IT untuk mempermudah birokrasi dengan cara komunikasi kita itu via email. Jadi tidak usah orang-orang daerah datang ke Jakarta. Orang mau mengurus kenaikan pangkat harus ke Jakarta. Habis itu nggak ada lagi pejabat yang ingin ditemui. Pulang lagi, datang lagi. Ongkosnya bukan main. Urusan kenaikan pangkat itu kan cukup melalui email saja sudah selesai. Itu nggak ada korupsi di situ. Yang membuat pungutan banyak itu, ya kalau datang Pak ini kenaikan pangkat mau profesor,
ya apakah itu adat timur atau gimana, itu ada amplop itu. Nah, mulai hari ini ya teman-teman, bisa nggak kita menghilangkan tradisi amplop itu? Ya, jangan memberikan pimpinan yang bukan haknya. Kalau honor, ceramah, oke lah. Kanwil pergi ke daerah, cuma numpang lewat di satu kabupaten yang dilewati, ya dapat amplop, ya, dan minta. Jadi saya mohon betul Pak Kanwil, jangan memberatkan tugasnya Pak Kandep. Dan minta juga Pak Kandepak itu jangan memberatkan KUA-nya. KUA itu kan uang recehan, kasihan tuh dikumpul-kumpul. Tapi begitu Pak Kandepaknya datang, potong ayam segala macam, udah itu minta lagi amplop. Jadi lebih banyak uang kita daripada uang mereka. Makanya saya sampaikan kemarin ya teman-teman, jangan pernah memberikan apapun kepada Pak Menteri yang bukan merupakan haknya. Ya. Karena kalau ada yang memberikan yang bukan haknya, itu pasti saya akan kembalikan ke KPK. Ya, cukup kok. Gaji kita yang halal itu nggak ada darah haram yang mengalir dalam tubuh kita kan. Daripada barang haram yang kita beli baju 40 hari kita tidak diterima salatnya kalau Pak baju ini baju korupsi. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua darah yang mengalir dari barang yang haram itu hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Berapa lama sih kita akan hidup? Anak-anak kita kan sudah cukup kok. Mau kasih untuk siapa? Ya. Jadi mohon ubah jalan pikiran kita menghadapi kehidupan ini. Hidup ini untuk apa sih? Ya. Enggak, ya kalau Tuhan memberikan umur 70 tahun. 70 tahun. Pada umumnya kita hidup kurang dari 70 tahun untuk Indonesia ini. Tingkat harapan hidup kita. Satu harinya akhirat itu 1000 tahunnya dunia kan, berarti kita hanya butuh sekitar 1,5 jam. Apakah kita akan mempertaruhkan keabadian akhirat dengan hanya menikmati 1,5 jam? Potonglah masa kekanak-kanakan dan masa pikunnya kan. Jadi kalau kita berpikir sehat dan normal, pasti kita berani say no terhadap sogokan dan sebagainya. Ya. Jadi saya mohon betul dari lubuk hati saya yang paling dalam, memohon kepada sahabat-sahabat saya semua, adik-adik, coba. Kita tidak akan menjabat lagi. Mari kita ciptakan kita menjadi pejabat yang teladan di lingkungan kita. Lupakan masa lampau, hari ini adalah hari suci buat kita semuanya. Dan iya, saya merasa sangat terbantu dengan ISO itu ya, International Standard Operation. Itu bisa kita autopilot itu ya. Semua lembaga-lembaga saya itu ISO. Itu ada 42 form yang harus diisi. Memang memberatkan di awal. Tapi kalau itu semuanya menjadi sistem di dalam kantor kita, satu rupiah pun itu akan terdeteksi kalau ada penyimpangan keuangan. Ya, absensi segala macam, laporan bulanan, enggak, tinggal print out. Cuma memang harus ada drivernya di situ yang harus melakonin itu. Kita kemanapun juga, tidak mesti harus hadir setiap hari kita bisa kontrol segala sesuatunya di laptop. Yang terakhir tentu kita mohon ke Pak Wamen ya untuk
sebagai orang tua kita di sini, karena beliau mungkin paling senior di sini, kita jadikan beliau sebagai contoh dalam perilaku, dalam bertutur. Ya, mari kita belajar kepada beliau. Ya, beliau doktor di PTQ cum laude dalam bidang masjid rumah Allah lagi kan. Ya, mari kita mendengarkan petuahnya, nasihat-nasihatnya. Saya yakin beliau tidak ada beban lagi. Anak-anaknya sudah pada hebat, sukses, dan sisa hidup beliau itu dia wakafkan betul untuk keluhuran, kejayaan umat, khususnya Kementerian Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas arahan yang disampaikan. Iya, dan arahannya memang mengingatkan kita semua ya Mas Wawan ya. Untuk kita di Kementerian Agama ini terutama ya bisa lebih berinovasi lagi untuk kemaslahatan umat. Betul sekali. Di sini ya, saya ada pantun nih. Di restoran makan nasi. Cakep. Makannya di Kintamani. Cakep. Kemenaknya berinovasi, umatnya terlayani. Cakep banget. Jadi kita boleh memastikan dan kita harus memastikan bahwa setiap umat bisa terlayani dengan baik untuk kedepannya. Setuju banget. Tadi juga sudah disampaikan sedikit tentang bagaimana working space juga mungkin sudah bisa dibuat di Kementerian Agama. Betul. Salah satu proyek sudah ada di Ijen ya, oh iya. Betul sekali. Itu luar biasa sekali kalau misalnya memang bisa diaplikasikan di semua satuan kerja di Kementerian Agama. Betul. Kerja keren banget pastinya. Benar-benar bisa terkondisikan dengan baik ya. Betul sekali. Dan Mas Wawan, ternyata tidak terasa. Ini hari ketiga kita rapat kerja nasional Kementerian Agama. Betul. Dan kita, kalau saya secara pribadi sangat-sangat amazing melihat para pimpinan kita ini mulai dari hari pertama jam 8 pagi sudah berkumpul di lapangan Banteng, betul ya Bapak dan Ibu ya? Betul. Bersama-sama kita naik bis menuju ke tempat ini. Dan yang lebih amazingnya lagi Pak Menteri, Pak Wamen juga ikut serta di dalam bis, luar biasa sekali. Ini kebersamaan yang luar biasa Betul sekali, ini membangun sebuah sinergitas yang luar biasa pastinya. Dan kita juga beraktivitas di tempat ini dari pagi hingga malam hari pastinya ya Mas Wawan ya. Betul sekali. Dan untuk itu kita akan lihat video recapnya Uwi. Yes, betul dalam sekali. Video highlight berikut ini.
Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa perjuangannya ya. Betul sekali. Benar-benar tanpa padat sespim, Betul. tanpa ajudan, tanpa pendamping, tapi tetap bisa survive sampai dengan saat ini ya Bapak dan Ibu. Itu luar biasa betul sekali. Ada video behind the scene-nya Uwi. Iya. Para pejabat eselon 1 angkat-angkat koper. Itu kan luar biasa banget ya. Keren banget tapi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa. Tahun ini benar-benar amazing banget ya. Yes, betul sekali. Dan semoga ini juga bisa tetap menjadi semangat bagi kita semua untuk menjalankan tugas dan fungsi kita di Kementerian Agama untuk di kemudian harinya. Betul sekali, dan akhirnya kita di penghujung acara. Untuk itu kita akan dengar bersama arahan dan juga menutup acara kepada yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Romo HR Muhammad Syafi'i SHM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur hari ini masih bisa melaksanakan Rakernas Kementerian Agama 2024. Dan hari ini sampai pada tahap penutupan. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Kalau tadi pembicara dari awal mengatakan guru kita, saya pribadi mengatakan memang guru saya. Beliau selain rektor saya di PT IKI, dosen saya, ketua tim penguji. Mungkin beliau bisa melihat ramalan masa depan bakal jadi wakilnya, maka dikasih saya cum laude. Ada pantun untuk Pak Menteri ini. Selat Melaka airnya tenang, bandara di Medan Kuala Namu. Pak Menteri Agama memang nampak tenang, namun begitu dia sangat berilmu. Yang terhormat Pak Sekretaris Jenderal Kemenak Republik Indonesia, ini saya ada pantun juga buat beliau ini. Keranah Minang makan keripik, Ronaldo berasal dari Portugal. Pak Sekjen ini orangnya baik, tapi kalau pidato pasti nakal. Yang saya hormati seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, para rektor, Kakanwil, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Untuk para peserta saya juga siapkan pantun. Karena kata Pak Sekjen jangan tegang kali kan. Istri solehah sabar menunggu. Senam pagi buat keringat. Walau kita di hari Minggu, tapi lihatlah peserta tetap semangat. Tapi jangan silap, senam pagi membuat keringat, anak pramuka tidur di kemah. Memang peserta nampak semangat. Kalau ditanya hatinya udah nggak sabar ketemu orang rumah.
Masih mau? Nanti terakhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Rakernas yang kita laksanakan jelas untuk menyatukan langkah mewujudkan daya saing umat untuk kemaslahatan masa depan. Ini sebuah tagline yang saya kira kalau kita amati perjalanan Rakernas ini sudah berjalan dengan baik tahap demi tahap. Saya ingin menyampaikan bahwa tema ini sangat relevan menyahuti tekad dari Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto. Bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak pidato pelantikannya dan konsisten berpidato di mana-mana, visinya sangat jelas. Bagaimana membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau para pakar kemudian berpendapat, memang ada beberapa indikator yang cukup jelas yang bisa membuat kita menaruh harapan besar memastikan kemajuan bangsa kita. Hal itu terdapat di dalam Asta Cita dan 17 program prioritas Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pada kesempatan ini, saya tidak akan membaca Asta Cita dan 17 program prioritas itu. Tapi diskusi saya dengan para pakar bahwa tahapan untuk kemajuan itu sudah diletakkan dengan begitu baik oleh Presiden kita. Yang pertama adalah membangun semangat persatuan. Tidak akan ada kemajuan tanpa persatuan, dan trigger yang diinginkan oleh orang lain untuk membuat kita maju, menghalangi kita maju adalah memecah persatuan. Politik divide et impera adalah jurus jitu di masa yang lalu, tapi tetap mereka lakukan, dan jitu juga di masa kini, tapi insya Allah tidak untuk bangsa Indonesia. Ketika Pak Prabowo mengatakan 1.000 kawan itu masih kurang, 1 musuh itu sungguh banyak, itu bukan sekedar lip service. Dia sudah buktikan. 2019 kalah bertarung dengan Pak Jokowi, tapi dia bergabung. Di 2024 dia memenangkan Pilpres, semua dia ajak bergabung. Kenapa? Dia mengatakan yang paling elementer untuk bisa membangun Indonesia itu adalah pertama, terbinanya persatuan dan kekompakan di antara elit-elit politik. Upaya untuk memecah ini terus dilakukan oleh berbagai pihak, bukan hanya dari luar, bahkan dengan koneksinya yang juga mungkin sudah ada di negara kita. Saya melihat dari konten-konten yang kita bahas selama Rakernas ini, ternyata Kementerian Agama dengan personil yang luar biasa ini, dengan menggunakan bahasa agama, dipastikan paling kuat untuk bisa menolak semua upaya memecah belah persatuan, tetapi mengeratkan persatuan di antara sesama anak bangsa. Ini cukup jelas ya.
Yang kedua, Presiden kita melakukan pembangunan hukum, reformasi hukum. Ada istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lagu yang dulu maju tak gentar, membela yang benar pun sudah berubah menjadi maju tak gentar, membela yang bayar. Begitu beliau dilantik, peristiwa macam ini kemudian dia tunjukkan keliru dan pelakunya ditangkap. 3 hakim yang mendapat hukuman pidana itu adalah salah satu buktinya. Kemudian membedol benteng judi online, bahkan di instansi-instansi pemerintahan, itu bukti berikutnya. Dan saya kira pemberantasan korupsi itu akan semakin masif beliau lakukan, dan saya senang yang menjadi kesepakatan kita tadi yang dipaparkan oleh Inspektorat Jenderal kita menunjukkan bahwa Kementerian Agama selain WBK, hasil pemeriksaan KPK yang lalu adalah lembaga yang paling tidak korup di Republik Indonesia. Saya kira ini harus kita pertahankan. Karena mohon maaf, udah banyak istilah di luar, kalau minta kepada bantuan Kementerian Agama, itu selalu ba'du katanya. Pakai ain itu Pak, ba'du katanya. Saya bilang apa itu ba'du? Bagi 2 katanya. Bantuannya 100, teken diterima 50. Bagi 2. Saya kira ini rumor yang tidak benar, terbukti hasil pemeriksaan KPK. Untuk itu ke depan citra tampilan bahwa birokrasi di Kementerian Agama bersih dari itu, bukan hanya kita pertahankan, tapi mungkin harus semakin kita tingkatkan. Kemudian Pak Prabowo menggelontorkan Astacita swasembada, pangan, energi, air, hilirisasi, dan industrialisasi. Saya kembali mengingatkan, program ini sangat mengusik negara-negara yang selama ini menjadi pengekspor barang-barang mereka ke Indonesia. Dalam ilmu geopolitik, itu merugikan mereka. Karena itu mereka akan berjuang dengan keras agar program ini tidak jalan. Mereka akan berupaya memframing macam-macam agar mereka tetap menjadi negara yang punya peluang mengekspor barang-barang kebutuhan rakyat Indonesia. Benturan ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya kira bukan benturan yang kecil. Akan muncul gerakan-gerakan. Dan biasanya gerakan-gerakan yang efektif itu selalu gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama. Tadi kita sudah berupaya merubah PMA tentang perizinan rumah ibadah. Bukan tidak mungkin isu yang selama ini mereka gunakan tentang perizinan itu juga menjadi isu yang menarik untuk membuat kegaduhan di negeri kita agar mereka punya peluang untuk terus melanjutkan perannya sebagai pengekspor ke negeri kita. Lagi-lagi yang paling efektif mengatasi itu, yang menyentuh perasaan dan hati bangsa adalah kita di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian pertahanan dan keamanan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa saya baru membaca Indonesia hari ini menuju pada negara terkuat di Asia Tenggara. Bukan hanya karena ketahanan akibat kesejahteraan yang sedang berlangsung, tapi juga personil dan alutsista.
pertahanan dan keamanan ini akan menjadi sebuah benteng yang kuat kalau kemudian kita yang ada di dalam, yang menjadi bahagian dari pertahanan dan keamanan itu menjaga kekompakan. Dan kita punya program itu. Program moderasi beragama. Program toleransi beragama. Ini luar biasa. Karena kita yang heterogen, tidak hanya di bidang budaya, etnis dan sebagainya, tapi terutama di bidang agama, pengawalnya, meskipun itu tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, tapi pasti leading sektornya ada di Kementerian Agama. Kita kutip pidato Menteri kita bahwa Kementerian Agama adalah pemerintah di bidang urusan keagamaan. Jadi peran ini sungguh luar biasa dan kita sudah menelurkan beberapa program-program hasil rakernas kita ini, dan saya yakin kalau itu terlaksana maka pertahanan keamanan kita akan semakin kuat. Kemudian program pendidikan, kesetaraan gender, disabilitas, olahraga yang berprestasi, serta makan bergizi. Ini juga program presiden kita. Dan ini masuk menjadi program kita. Baik di perguruan tinggi, di madrasah-madrasah, di pesantren, dan perguruan-perguruan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya bersepakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saya mendengar langsung dari presiden kita bahwa meskipun hari ini kuota APBN ke pendidikan itu 20%, tapi dia melihat masih kurang efektif penggunaannya karena tersebar di banyak kementerian, banyak lembaga. Kalau ini tetap dipertahankan, kata beliau, maka kata kunci yang bisa mengatasi itu adalah memperlonggar ruang fiskal. Selama ini kita tidak beranjak dari 2.000, 2.200, dan baru kemarin hampir mencapai 3.000. Beliau bahkan sedang berjuang. Kalau APBN kita ke depan itu bisa melewati angka 3.000 triliun, dan kalau bisa mencapai 4.000 triliun, maka ruang fiskal untuk pendidikan itu sudah mencapai 800 triliun. Saya kira kalau ini bisa terjadi, maka hal-hal yang selama ini membuat kita miris tentang bagaimana membuat pelayanan pendidikan, bagaimana kesejahteraan guru, bangunan fisik sekolah, sarpras pendidikan, ini akan bisa diatasi. Lihatlah betapa beliau itu sangat memberikan perhatian terhadap pendidikan. Kemendikbud yang satu menteri itu sekarang sudah ada 3 menteri dengan 6 wakil menteri. Itu luar biasa. Bahkan Kementerian Agama biasanya menterinya namanya Muhammad, wakilnya Muhammad. Sekarang menterinya Nazarudin, wakilnya Romo. Kan itu. Kata Pak Menteri, itulah liberalnya Profesor Nazarudin, sampai wakilnya pun Romo katanya. Padahal ada juga Romo yang bisa mimpin sholat gitu kan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, pelayanan disabilitas. Ya saya kira tadi bagus ya, mungkin macam ke gedung ini saya juga belum melihat ada pelayanan disabel. Mungkin nanti di Kanwil harus ada. Mana jalur disabelnya? Kakan Menak, mana jalur disabelnya? Madrasah harus ada jalur disabelnya. Dan kita sebenarnya tidak perlu terlalu mengumbar ini pelayan disabel karena mereka tersinggung. Kami tidak ingin charity, kata dia. Kami tidak ingin dikasihani. Mungkin kita kasih pengalokasian saja langsung. Ya mungkin di kementerian ini harus ada sekian persen disabel. Ya, di tingkat ini ada sekian persen disabel. Supaya apa? Supaya mereka memang merasa diperlakukan setara. Demikian tadi dengan perempuan. Luar biasa Pak Menteri kita. Nggak usah kita gembar-gembor tentang kesetaraan gender, tapi yang jelas dari sekian rektor, sekian perempuan.
sekian kanwil, sekian perempuan, sekian kandepak, sekian perempuan. Saya kira itu sudah jawaban dari kesetaraan gender tanpa harus perlu mengumbar-umbar kalimat kesetaraan gender. Kemudian pemerataan pembangunan dimulai dari desa. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Saya mendengar tentang PPG yang masih sangat minim. Ya, ada juga kemarin dengan Dirjen Agama Hindu kita diskusi, ternyata pengangkatan guru-guru untuk SLTA itu oleh gubernur. Tapi kemudian pelayanannya dikasih kepada Kementerian Agama. Untuk SLTP dan SD Bupati Wali Kota. Tapi pelayanannya kepada Kementerian Agama. Saya kira ini bisa kita dialogkan bagaimana cara membangun sinergitas itu sehingga tidak complang antara kemampuan kita melayani guru-guru itu dengan kebijakan dari pemerintah. Terkadang kita mampu, tapi kemudian pemerintah sempat tidak mau mengangkat guru yang kita butuhkan. Saya kira kita tidak bisa menunggu, harus ada sifat aktif dari kita agar kebutuhan kita bisa terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa poin yang saya kutip yang menunjukkan bahwa apa yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo sudah kita jawab lewat poin-poin hasil Rakernas kita yang berlangsung 3 hari. Ini berarti kita melewati apa yang dikhawatirkan Pak Menteri kita. Bahwa seakan-akan dalam pembentukan kebijakan kita nggak pernah diikut sertakan, tapi ketika ada masalah, maka seakan-akan bertanggung jawab kita. Kementerian Agama menjadi pemadam kebakaran. Kita tidak ingin itu lagi, karena itu kita bertransformasi ya dalam setiap bidang yang menjadi bagian dari Astacita dan 17 program prioritas Presiden itu, sehingga semua kebijakan pemerintah itu kita memang ikut berpartisipasi di dalamnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita capai selama ini bisa lebih kita tingkatkan, dan Rakernas yang kita selesaikan hari ini itu menjadi spirit bagi kita untuk tumbuh lebih baik lagi ke depan. Sebelum mengakhiri penutupan ini ada titipan pantun. Yang nitip ini nggak tahu saya rektor atau kanwil, tapi dia bilang tolong dibacakan. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sholat berlama-lama. Semoga Rakernas membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membeli sepatu. Rektor saja sudah banyak perempuan, berapa kanwil perempuan? Cuman 1. Mudah-mudahan keseriusan kita dalam Rakernas ini jadi amal soleh kita semua. Dan setelah ini ke depan semangat baru dengan konsep baru, ini akan menjadi warna kerja kita di daerah masing-masing. Salam dari Pak Menteri, dari pejabat eselon 1 kepada keluarga. Terima kasih telah sabar menunggu. Dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan rutinitasnya. Karena memang waktu saya dipanggil oleh Pak Prabowo, dia bilang begini kepada saya, Romo pasti tahu jadi pemimpin itu mulia. Karena yang duluan masuk surga itu adalah pemimpin. Karena itu saya mau jadi pemimpin. Kata beliau, tapi jadi pemimpin ini akan menguras tenaga, mencurahkan pikiran, bahkan akan kehilangan waktu dengan keluarga. Apakah Romo mau? Saya bilang,
insya Allah saya mau. Karena memang Nabi telah berpesan, khairin nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi meski harus mencurahkan tenaga dan pikiran, kehilangan waktu untuk keluarga, untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita setia bekerja di Kementerian Agama. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen atas arahannya. Alhamdulillah. Dan begitu hari ini acara Rakernas resmi ditutup. Oh iya. Betul sekali Mas Wawan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air yang tercinta ini, mari bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama. Dr. Haji R. Muhammad Syafi'i SH MHum, Wakil Menteri Agama. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan berakhirnya lagu Bagimu Negeri yang baru saja kita kumandangkan bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024. Ke Pasar Koja beli kucing Anggora. Cakep. Kucing Anggora lebat bulunya. Cakep. Pak Menteri bersahaja, Pak Wamen cakap bicara. Cakep. Eselon 1 dan 2 keren-keren orangnya. Jadi saya juga balas harusnya ini ya. Balas, monggo. Ikan teri dibawa ke Kenya. Cakep. Untuk dimakan bersamaannya. Cakep. Pak Menteri Guru, Pak Wamen muridnya. Cakep. Kalau kemenangan acara
Wawan tetap MC-nya. Cakep. Terima kasih Bapak Rizka, terima kasih sekali lagi. Demikian rangkaian acara yang sudah kita lalui pada beberapa hari ini. Iya, betul kita sekali. ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan juga menjadi inspirasi Amin. untuk orang lain. Akhirnya saya Kurniawan pamit. Saya Gloria pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Sampai jumpa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta yang sudah berkenan hadir sampai dengan hari ketiga ini melalui ruang Zoom. Bapak dan Ibu terima kasih sekali. Dan Bapak Ibu yang berada di ruangan ini mohon izin kita akan berfoto bersama. Ya. Teman-teman fotografer bisa langsung menuju ke atas panggung. Yap. Teman-teman fotografer. Sambil kami umumkan Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan lupa yang belum. Untuk kepulangan kembali ke lapangan Banteng menggunakan bis